Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar lagi yaitu uji one way ANOVA atau analisis varian satu jalan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Uji one way ANOVA atau analisis varian satu jalan ini memiliki syarat yaitu sampel harus berasal dari kelompok yang independen. Kemudian, variabel faktor harus bersifat non-metrik atau berupa data kategori. Selanjutnya, masing-masing berdistribusi normal dan varian antar kelompok harus homogen. Sebelum lanjut ke langkah-langkah, mari kita siapkan dulu datanya ya teman-teman. Di sini ada pertanyaan yaitu tentang pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif yaitu ada Jigsaw, STAD, dan TGT terhadap tingkat apresiasi seni siswa SMA Negeri Dwarawati. Nah, kita buka dulu datanya teman-teman. Di sini sudah ada datanya ya. Tapi di sini nanti kita gunakan untuk yang variabel Y dan juga X1 ya teman-teman. Kita perhatikan dulu di variabel view-nya seperti biasa. Variabel Y, kemudian desimalnya 0. Nah, kita beri label yaitu tingkat apresiasi. Values-nya kosong, ya, semuanya kosong. Dan measure-nya ini kita buat scale. Selanjutnya, kita akan menggunakan variabel X1, teman-teman. Di sini, variabel X1 tadi adalah tentang model pembelajaran. Nah, karena model pembelajaran ini merupakan data kategori, maka values-nya harus kita isi. Kita masukkan seperti ini, teman-teman. Satu tadi kita tulis saja TGT. Yang kedua yaitu STAD. Dan yang ketiga ada Jigsaw. Oke? Caranya mengisi bagaimana? Yaitu di value di sini kita klik angka 1 misalnya. Kemudian labelnya apa? Tulis saja TGT seperti itu. Lalu kita klik add. Seperti itu ya teman-teman. Untuk measure-nya itu data nominal. Oke, kita kembali ke data view. Berdasarkan syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi, maka untuk melakukan uji one way ANOVA atau analisis varian satu jalan itu ada 3 langkah teman-teman. Yang pertama, kita harus menguji normalitasnya dulu, dilanjutkan dengan uji homogenitas, selanjutnya kita lakukan uji one way ANOVA seperti itu. Nah, untuk uji homogenitas dan one way ANOVA ini dapat dilakukan bersamaan. Oke teman-teman, yang pertama kali kita harus melakukan uji normalitas data dulu ya teman-teman, yaitu kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kita pilih Explore. Nah, untuk tingkat apresiasi siswa, kita masukkan ke Dependent List, sedangkan untuk model pembelajaran, kita masukkan ke Factor List. Selanjutnya, kita klik Plot, dan kita centang bagian normality plots with test. Setelah itu kita klik continue. Kita klik OK teman-teman. Oke, sudah muncul hasilnya ya. Dan kita cari tentang tabel test of normality. Kita perhatikan bagian Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk yang bagian angka atau signifikan. Di sini untuk TGT itu signifikansinya yaitu 0,104. Untuk STAD itu ada 0,119 dan untuk Jigsaw ada 0,200. Sedangkan dari metode Shapiro-Wilk atau cara Shapiro-Wilk itu ditemukan untuk TGT sebesar 0,270, kemudian STAD itu 0,056 dan Jigsaw itu 0,612. Nah, masih ingat kan teman-teman bagaimana untuk menyimpulkan apakah ini normal atau tidak? Ya, kita perhatikan angka signya tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa jika diamati dari TGT, dari TGT, STAD, Jigsaw, itu semua indeksnya atau semua angkanya berada di atas angka 0,05. Atau berada di atas 5%. Hal ini berarti menunjukkan bahwa data tersebut bersifat normal atau berdistribusi normal. Baik menggunakan Kolmogorov-Smirnov ataupun Shapiro-Wilk, keduanya itu menunjukkan bahwa data kita
berdistribusi normal karena angka signifikansi lebih besar daripada 0,05. Oke, sudah aman ya teman-teman? Artinya sudah memenuhi persyaratan yang pertama, yaitu telah lolos uji normalitas data. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke uji homogenitas dan juga uji one way ANOVA itu secara bersamaan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus klik Analyze. Selanjutnya, Compare Means. Kita klik One Way ANOVA. Kita masukkan tingkat apresiasi ke Dependent List dan juga model pembelajaran ke faktor. Setelah itu kita klik Post Hoc, kita centang yang bagian Equal Variances Assume itu bagian 2K. Selanjutnya kita klik Continue, kita klik lagi Option. Di sini kita centang deskriptif bagian statistik ini teman-teman, dan juga kita centang Homogeneity of Variance Test. Selanjutnya kita klik Continue, lalu klik OK. Dan sudah muncul hasilnya teman-teman. Di sini kita cek dulu untuk bagian Test of Homogeneity of Variance. Ini adalah hasil uji homogenitas. Nah, yang perlu diperhatikan itu di bagian based on mean teman-teman ya. Angka signifikansinya yaitu 0,616. Angka 0,616 ini menunjukkan bahwa angka signifikansi ini lebih besar daripada 0,05 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa data kita itu bersifat homogen. Jadi, varian antar kelompok itu bersifat homogen. Dan alhamdulillah berarti prasyarat kedua yaitu homogenitas telah terpenuhi. Selanjutnya kita cek di bagian interpretasi output untuk analisis varian satu jalannya. Oke, untuk interpretasi output ANOVA, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan melihat perbedaan rata-rata ini mean dari setiap kelompok. Di sini bagian mean untuk TGT itu minnya 91,25. Untuk STAD itu minnya 96,76, untuk Jigsaw itu 105,09. Dengan demikian, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata model pembelajaran kooperatif yang tertinggi adalah dengan model Jigsaw, yakni sebesar 105,09. Selanjutnya, yang kedua yaitu menguji kesamaan varian. Untuk kesamaan varian tadi sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya ya teman-teman. Diketahui bahwa ini homogen. Oke, selanjutnya yaitu menguji apakah K-sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, kita perhatikan untuk angka signifikansinya yaitu sebesar 0,041. Nah, dasar pengambilan keputusan ANOVA yaitu 1. Jika signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka rata-rata sama. Yang kedua, jika signifikansi kurang dari 0,05, maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA ini, diketahui nilai sig sebesar 0,041. Yang mana ini lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata ketiga model pembelajaran kooperatif itu berbeda secara signifikan. Selanjutnya, yang keempat, kita harus mencari kelompok mana saja yang rata-ratanya sama dan tidak sama. Itu di post hoc test. Pengujian 2KHSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata Y tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan membandingkan model pembelajaran kooperatif TGT dengan model pembelajaran kooperatif STAD.
Di sini kita lihat di bagian mean difference, itu I dikurangi J, ditemukan bahwa sebesar 5,515. Nah, sementara itu perbedaan rata-rata confidence interval dengan tingkat kepercayaan 95% itu berkisar antara lower bound dan upper bound. Itu ada min 17,66 hingga 6,64. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata model pembelajaran kooperatif tersebut, kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05 teman-teman. Nah, kita lihat di sini tinggal membandingkan saja nanti TIGT dengan STAD itu signifikansinya 0,513. Kemudian TGT dengan Jigsaw 0,039 dan seterusnya, 0,038 dan seterusnya. Misalnya di sini ya tadi TGT dan STAD untuk signifikansinya yaitu 0,513. Nah, angka signifikansi ini lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat apresiasi seni model pembelajaran kooperatif TGT dan juga model pembelajaran kooperatif STAD adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata tingkat apresiasi seni secara deskriptif antara kedua model ini atau model tersebut tidaklah signifikan. Nah, seperti itu. Lalu contoh lagi, misalnya kalau TGT dan Jigsaw ini kan 0,038, berada di posisi lebih kecil daripada 0,05. Berarti tingkat apresiasi seni antara TGT dan juga Jigsaw itu berbeda, yang artinya perbedaan rata-rata tingkat apresiasi seni secara deskriptif antara kedua model tersebut signifikan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita lihatnya angka signifikan ini apakah lebih besar ataupun lebih kecil dibanding 0,05. Oke, selanjutnya kita melihat kesamaan rata-rata tingkat apresiasi seni dari ketiga model pembelajaran kooperatif menggunakan output 2K SD. Nah, di sini ya teman-teman ya, kita perhatikan pada subset for alpha. Pada subset 1 terdapat model pembelajaran TGT dan juga STAD. Artinya, rata-rata tingkat apresiasi seni dari model TGT maupun STAD itu tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, dengan kata lain rata-ratanya sama. Sedangkan di subset 2 itu terdapat model pembelajaran STAD dan juga Jigsaw. Artinya, rata-rata tingkat apresiasi seni dari model STAD maupun Jigsaw itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan, dengan kata lain rata-ratanya adalah sama. Lalu bagaimana yang terakhir untuk pembuatan kesimpulannya? Dalam riset eksperimen ini, hanya rata-rata tingkat apresiasi seni dari model kooperatif TGT dan model kooperatif Jigsaw saja yang berbeda, sedangkan rata-rata untuk STAD itu sama. Dengan demikian, variabel model pembelajaran kooperatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan tingkat apresiasi seni itu terdapat di model pembelajaran TGT dan juga model pembelajaran Jigsaw. Jadi yang paling berpengaruh itu yang mana? Yaitu TGT dan juga Jigsaw, teman-teman. Nah, kembali ke soal di sini. Jadi yang paling berpengaruh adalah apa tadi teman-teman? Yaitu TGT dan juga Jigsaw untuk tingkat apresiasi seni siswa SMA Negeri Dwarawati. Oke teman-teman, kita sudah selesai untuk melakukan analisis varian satu jalan atau uji one way ANOVA. Semoga ini bisa membantu pengerjaan tugas teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.